Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami mahasiswa Gizi Fikes UHMK ingin memberikan edukasi nih buat teman-teman. Edukasinya itu tentang sayur dan buah bersama isi piring. Oh iya, teman-teman udah makan sayur dan buah belum nih? Kalau belum, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa manfaat dari konsumsi sayur dan buah? Apalagi di masa pandemi COVID-19 kayak gini. Terus, teman-teman tahu nggak isi piringku itu apa? Penasaran? Yuk pantengin edukasi kita! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti saat ini. Pada hari ini, saya Nada Syafira sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kita kali ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai edukasi sayur dan buah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi kepada saudari Gavita. Waktu sudah tepat, kami persilahkan. Tadi teman-teman udah lihat leaflet yang kita kirim belum? Di grup. Mungkin ada yang udah baca tentang COVID. Terus ada lagi yang lain? Sudah. Apa? Tentang apa? Tentang isi piring. Isi piringku ya. Berarti Yoi. mungkin beberapa orang sudah tahu ya. Oke, lanjut. Di sini kita ingin mengedukasi terkait sayur dan buah bersama isi piringku. Tadi teman-teman udah lihat juga kan bagaimana dan apa dan bagaimana cara kerjanya isi piringku. Mungkin biar lebih lanjutnya dan teman-teman bisa tahu, bisa ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada 4 sehat, 5 sempurna. Pertama, sehat 1 sehat yang pertama, makan pokok. 2 sehat, lauk pokok. 3 sehat, sayur. 4 sehat, buah. 5 sempurna, susu. Artinya, pada konsep 4 sehat, 5 sempurna, keempat makanan ini, sumber makanan dari makanan pokok, lauk, pauk, sayur, buah, itu adalah standar kesehatan pada masanya. Karena 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak ideal lagi. Lalu penyempurnanya adalah susu. Mungkin teman-teman bingung ya, kenapa susu? Kenapa penyempurnanya susu? Mungkin ada yang tahu? Susu mengandung mineral. Apa? Susu mengandung mineral yang nggak dimiliki oleh buah dan sayur. Susu mengandung mineral. Mineral ya. Oke, kita kunci lagi. Biar teman-teman bisa kepo lagi, ntar kita jelasin lagi. Selanjutnya. Nah, di sini ada namanya tumpeng. Tumpeng pesan gizi seimbang. Nah, di sini teman-teman lihat deh. Di situ ada ukuran-ukurannya dari
porsi gula, garam, minyak. Terus itu gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, minyak 5 sendok makan. Nah, kira-kira hal ini teman-teman pernah tahu nggak? Ada yang pernah tahu nggak? Belum tahu. Pernah Belum ya? lihat doang. Nah, di sini Belum, kita lihat. Kak, kasih tahu dong. Oh ya, oke, siap. Nih, jadi ini adalah porsi kita, standar porsi kita. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu itu kan pasti ada porsinya kan ya. Nah, dalam satu hari ini, batas gula itu adalah 4 sendok makan. Lalu garam untuk 1 sendok makan, dan minyak 5 sendok makan. Mungkin kita kadang suka bingung, aduh, kira-kira ini saya makan gorengan, berapa sendok makan? Ada yang pernah mikir gitu nggak? Kira-kira kandungan minyak dalam 1 gorengan itu berapa banyak ya? Ada yang pernah mikir gitu nggak? Baru mikir. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau itu udah ada ukurannya ya. Kalau misalnya di porsimetri, bukan? Iya, porsimetri. Jadi itu ada daya serap minyak dalam satu makanan yang digoreng. Misalnya contoh, 1 gorengan mengandung kurang lebih 5 gram minyak, 5 mili minyak. Nah, artinya 1 sendok makan itu adalah 5 mili minyak dalam porsimetri ya, dalam ukurannya. Berarti dalam 1 gorengan itu mengandung 1 sendok minyak. Apa kabar dengan kita yang dalam sarapan kita itu kita pakai 3 gorengan. Berarti kita udah 3 sendok makan. Ya nggak sih? Iya, Diameter Kak, banyak gorengannya banget, berapa, Kak? Kak. Hah? Diameter gorengannya berapa yang 1 kali gorengan 1 sendok minyak? 1 sendok itu adalah bentuk daya serap. Jadi yang diserap oleh gorengan. Ngerti nggak maksudnya? Paham? Apa berlaku untuk semua ukuran gorengan? Iya, itu dipukul rata. Karena itu adalah bentuk dari standarisasi daya serap minyak. Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini ada apa aja nih? Ikan, telur, ayam. Itu kira-kira bentuk protein apa? Hewani. Dan sebelahnya ada tahu dan kacang-kacangan lainnya. Itu termasuk protein nabati. Nah, di situ ada ukurannya ya, 2-4 porsi. Lalu ke bawah ada sayur 3-4 porsi. Ke sebelah kanannya ada buah-buahan 2-3 porsi. Lalu di bawahnya ada makanan pokok. Makanan pokok ini luas ya, seperti ubi, jagung, lalu di sini ada singkong, kentang, dan tepung. Lalu biasanya kita makan beras ya. Bukan beras sih, nasi. Kalau beras ayam. Nah, ini semuanya udah diatur sampai ke porsi-porsinya. Artinya teman-teman bisa lihat kan perbedaan antara 4 sehat 5 sempurna dengan tumpeng pesan gizi seimbang. Kelihatan nggak apa bedanya? Ini ada takarannya. Iya, benar. Di 4 sehat 5 sempurna tidak membahas porsi. Dia hanya menganjurkan makanan yang harus dimakan adalah ini, dan penyempurnanya adalah susu. Namun, di tumpeng pesan gizi seimbang sini, banyak sekali membahas tentang porsi-porsian. Lalu, di bawahnya lagi ada aktivitas makannya. Aktivitas hidup. Contoh dari mencuci tangan, bermain sepak bola, berjalan, senam, bersepeda, sampai menyapu, memantau berat badan, dan minum air putih 8 gelas. Itu benar-benar dibahas semuanya secara kompleks tapi disederhanakan. Itulah bentuk dari tumpeng gizi seimbang.
Selanjutnya, nah ini ke isi piringku. Tadi kan pesan gizi seimbang ya, tumpang gizi seimbang atau PSG, PGS. Nah, di sini di isi piringku itu lebih dijelasin pembagian makanan dalam satu kali makan. Teman-teman bisa lihat ya, dalam satu piring, di sini ada di sebelah kiri, ada setengah bagian, itu diisi oleh lauk pauk. Ini satu piring, di satu piring ini, di setengah bagian ada lauk pauk dan makanan pokok. Nah, 1/6-nya didominasi oleh lauk pauk. 1/3-nya oleh makanan pokok. Di situ ada ayam, daging, tempe tahu, telur, ikan di lauk pauk. Makanan pokok seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu setengah bagiannya, di bagian 1/6, itu ada buah-buahan. Nah, kalau misalnya sebagian 1/3-nya itu sayuran. Kalau misalnya kalian lebih mau pengen lihat gimana cara gampangannya gitu loh. Gampangannya dilihat dari setengah bagian. Berarti bagian makanan pokok adalah 2/3 dari setengah piring. 2/3 dari setengah piring, isi piring. Sedangkan 1/6 adalah 1/3 adalah bagian dari setengah satu piring, isi piringku. Dan itu berlaku di bagian-bagian sisi. Lanjut. Ini adalah hasil penelitian dari isi piringku. Jadi isi piringku ini diteliti oleh beberapa penelitian. Yang pertama, di sini ada perubahan perilaku makan memang membutuhkan waktu yang lama. Nampaknya satu gelas intervensi menunjukkan sedikit atau belum terlihatnya perubahan kebiasaan makan dan asupan. Bahwa tentang isi piringku sudah meningkat. Jadi ketika kita ingin meneliti sesuatu ya, dan kita ingin merubah perilaku makan orang lain, itu nggak semudah itu gitu. Bahkan kalau kita kasih intervensi nih, pada saat ini nih kita bentuknya lagi kasih intervensi nih ke teman-teman. Dan itu belum tentu teman-teman langsung berubah gitu. Nah itu dari keterangan dari penelitian ini. Nah yang pertama di sini ada hasil penelitian ada perbedaan pengetahuan dan sikap terhadap isi piringku sebelum dan sesudah penyuluhan dengan media video isi piringku sehingga efektif digunakan sebagai sarana penyuluhan gizi. Isfahannya Mayulia 2020. Itu hasil penelitian. Ya, kedengeran Kak. Ya. Katanya kurang kedengeran Kak, iya. Oh, oke. Sorry ya. Sorry enak aja. Oke, di sini hasilnya kita bisa lihat ya. Pada penelitian pertama, terdapat perbedaan pengetahuan. Lalu pada penelitian kedua, ada perbedaan pengetahuan dan sikap tentang isi piringku sebelum dan sesudah penyuluhan. Nah, artinya isi piringku ini memberikan hasil yang signifikan gitu pada penelitian ini. Jadi terjadi perubahan pengetahuan dan sikap terhadap isi piring. Dan mungkin nanti setelah ini kita bisa nilai ya, pengetahuan teman-teman tuh bertambah atau malah tambah keblenger gitu. Ayo, selanjutnya.
Nah, dari beberapa penjelasan tadi, apakah 4 sehat 5 sempurna jadi sebuah yang masih sempurna? Apakah masih sempurna? Enggak. Apakah teman-teman masih berpikir, oh 4 sehat 5 sempurna adalah panduanku, adalah pedoman makanku? Masih ada kepikiran gitu nggak? Kalau menurutku sih masih. Soalnya kan itu kan mencakup beberapa pokok dari kayak misalkan mineral, vitamin. Kan dari isi piringku itu menjelaskan Mungkin dari beberapa porsi. Itu menurutku sih. Nah, kalau 4 sehat 5 sempurna kan tadi tidak menjelaskan porsi. Dia hanya menjelaskan makanan A yang harus dimakan, makanan B yang harus dimakan, sampai ke 5 sempurna dan akan menjadi sempurna. Ya nggak? Konsepnya seperti itu nggak? Iya. Oke, slide selanjutnya. Biar mungkin ini lebih bisa memutuskan ya. Kita bisa lihat di historinya ya. 4 sehat 5 sempurna ini yang diperkenalkan sejak tahun 1952. Kira-kira dari sekarang udah berapa tahun yang lalu? Kira-kira 72 tahun ya? Ya nggak sih? Itu sebelum digantiin oleh PGS, Pedoman Gizi Seimbang. Tapi selama 72 tahun, itu hampir mau apa? Kita gunakan terus gitu. Ya nggak sih? 62 ya? Oh iya, sorry. Nah, padahal pada tahun 1905, 68. 68 ya? 62 68. 68. Pokoknya segitu deh, kira-kira 70 tahun deh. Nah, Pedoman Gizi Seimbang diimplementasikan di Indonesia tahun 1995. Kira-kira udah pada lahir belum nih? Belum ya? Belum, Kak. Belum. Nah, realisasi ini diambil dari rekomendasi Konferensi Pangan Sedunia di Roma tahun 1992. Berarti kan sudah cukup lama ya PGS ini ada. Tapi kira-kira teman-teman baru tahu kapan? Kemarin. Sekarang lagi. Baru tahu sekarang. Apa baru kemarin? Oh, ya. Berarti kita emang edukasinya kurang ya, dari pemerintah juga belum memperkenalkan lebih dalam masalah itu. Betul. Lalu kedua di sini ada PGS terdiri dari 4 pilar yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, di Kemenkes memperkenalkan isi piringku sebagai bentuk visual dari 4 pilar PUGS. Jadi itu visual sudah. Halo? Saya? Hai, Kak. Iya, Kak. Ya, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Sinyalnya jelek. Bisa next. Bisa next. Ya. Nah, di sini terlihat ya, tadi kan sudah dijelaskan juga kan perbedaan 4 sehat 5 sempurna dan PGS. Nah, 4 sehat 5 sempurna di sini penekanan pesannya adalah menekankan pada konsumsi nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan memandang susu sebagai bahan pangan penyempurna. Lalu pada pedoman gizi seimbang, penekanan pesannya adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi emang udah ada diporsiin gitu di pedoman gizi seimbang. Di 4 sehat 5 sempurna. Susu bukan penyempurna.
Susu menjadi makanan dan minuman yang dikelompokkan tersendiri dan dianggap sebagai penyempurna. Itu kita keep lagi ya untuk pertanyaannya. Susu termasuk ke dalam kelompok lauk pauk dan bukan makanan penyempurna dan dapat digantikan dengan jenis makanan lainnya yang merupakan kelompok yang sama. Kenapa bisa disebut kelompok yang sama? Itu tadi karena kelompok yang sama dalam susu kan banyak ya. Kalau sekarang karena penelitian bertambah, selain susu itu masih banyak. Lalu next. Nah, 4 sehat 5 sempurna. Di sini penjelasan mengenai porsi. Nah, di 4 sehat 5 sempurna tidak menyertakan informasi jumlah yang harus dikonsumsi dalam sehari. Sedangkan di PGS, dia menjelaskan jumlah per masing-masing kelompok makanan dengan jelas. Pada 4S 5S, pentingnya minum air mineral. Tidak menggambarkan bahwa tubuh perlu minum air mineral secara cukup, aman, dan bersih. Sedangkan di PGS, dijelaskan ya, kalau misalnya kita harus minum kurang lebih 8 gelas per hari. Ya, selanjutnya. Ini sudah dibahas belum ya? Oke. Gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sesuai kebutuhan tubuh itu berarti sesuai dengan masing-masing orang. Karena kalau misalnya dilihat kebutuhan tubuh per usia pun berbeda. Jangankan per usia ya, per jenis kelamin pun berbeda. Lalu memperhatikan 4 prinsip keanekaragaman pangan. Keanekaragaman pangan ini berarti dalam sekali makan, dalam 1 hari makan, dalam setiap kali makan, itu diusahakan mempunyai keanekaragaman pangan. Dengan tadi bentuknya dengan isi piringku, bentuk visualnya. Di situ ada lauk pauk, makanan pokok, terus sayur dan buah. Di sini aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Masalah gizi di Indonesia itu cukup banyak ya, seperti kwashiorkor, busung lapar, terus obesitas, underweight, kurang gizi, ya kan? Mungkin kita kayak lihat teman-teman kita, kamu kurus kurang gizi, belum tentu gitu. Bahkan kita yang badannya besar itu bisa dibilang gizi buruk juga karena apa? Kelebihan berat badan, obesitas. Oke, lanjut. Di sini ada contoh isi piringku, guys. Isi piringku. Nah, di sini kalian bisa teman-teman lihat ya. Ada pembagian. Ini adalah bentuk realisasi ya dari isi piringku. Di sini ada pembagian. Di sini ada protein hewani, nabati, buah-buahan, dan sayur ya. Dan di sini ada nasi. Kalau misalnya teman-teman mau makan kayak gini nih bentuknya sekali makan. Di sini ada ukurannya, nasi putih 150 gram. 150 gram itu seperti 3 centong. 3 centong nasi. Teman-teman tahu centong kan? Ya. Centong nasi yang buat ngambil nasi itu. Tapi yang kecil ya, yang sedang. Nggak kecil banget, sedang. Tapi tidak muncung ya. Standar aja. Itu hitungannya 150 gram itu ada 3 kali centong nasi. Lalu di sini bentuknya ikan seberat 100 gram, tahu goreng seberat 50 gram, sayur bayam seberat 150 gram. Lalu di sini ada pepaya 150 gram. Isi piringku merupakan bentuk visual yang menggambarkan porsi sekali makan dalam satu piring. Ini kita makan dalam sekali makan. Ketika teman-teman makan dalam satu hari 3 kali, berarti 3 kali isi piringku seperti ini. Clear? Clear, Kak. Kak. Oke, selanjutnya. Clear. Nah, ini makanan yang bergizi akan menentukan status kesehatan Anda saat ini dan masa selanjutnya.
Jadi ini adalah poin penting ya dalam setiap makan. Apa yang kita makan hari ini, makanan apa yang kita makan hari ini, itu menentukan status kesehatan kita. Contoh, kita orang yang suka makan makanan yang berlemak gitu. Kira-kira status kesehatan kita tuh seperti apa sih? Contoh berlemak nih maksudnya gorengan. Mungkin tumis sayur, atau mungkin nggak apa sih kalau tumis sayur ya, tapi kan porsi lemak minyaknya banyak ya. Atau mungkin teman-teman suka makan kue-kuehan yang manis, bittersweet Najla, by Najla, itu kan manis banget tuh ya. Satu porsi aja tuh gede banget itu kalori tuh. Itu menentukan status kesehatan kita. Kira-kira penyakit apa sih yang bakalan datang ke kita kalau kita sering manis-manis, minum manis-manis, makan manis-manis? Gendut, Kak. Teman-teman tahu nggak? Diabetes, Kak. Diabetes, kolesterol, Ke obesitas itu bisa kolesterol. bisa banget kita. Ya, kolesterol salah satunya itu penunjangnya ya, karena kita terlalu banyak makan makanan yang berminyak, digoreng, ditumis, itu akan menyebabkan kadar kolesterol dalam darah kita meningkat. Itu penyakitnya bakalan banyak banget. Penyakit kolesterol itu, penyebab kolesterol ada stroke, ada penyakit jantung koroner, dan lain-lainnya. Sangat bahaya. Nah, berdasarkan pedoman gizi seimbang, isi piringku sebagai bentuk aplikasian dari makanan beraneka ragam. Jadi isi piringku ini bentuk visual. Bagaimana cara kita makan sekali makan gitu. Sekali makan tuh gimana sih porsinya? Kan teman-teman mungkin suka bingung ya. Aduh gimana nih cara gue ngitung? Aduh gimana nih cara gue tahu gue sekali makan berapa? Ya itu bentuknya kayak tadi, isi piringku. Itu benar-benar udah pas dan udah distandarisasi oleh Kemenkes. Selanjutnya. Dewi, selanjutnya. Udah, Kak. Nah, di sini ada kecukupan gizi. Kecukupan gizi untuk orang dewasa, kebutuhan gizi dihitung berdasarkan jenis kelamin dan usia. Kan tadi saya udah bilang ya. Jenis kelamin dan usia itu benar-benar berpengaruh ya terhadap kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi ini adalah berapa banyak sih kita makan, apa aja yang harus kita masukkan ke dalam mulut kita. Maksudnya itu makan ya. Dan dalam angka kecukupan gizi AKG pada tahun 2019, usia 19 sampai 2.650 kilokalori. Itu untuk laki-laki dalam satu hari. Dan perempuan sebesar 2.250 kilokalori dalam satu hari. Ini semua kecukupan gizi ini untuk dalam satu hari. Itu apa, Kak? Kilokalori apa? Itu adalah energi. Energi yang kita asup dan kita bisa mempertimbangkan kira-kira apa saja aktivitas yang kita keluarkan. Contoh, ketika kita membutuhkan energi sebesar 2.650 kilokalori, berarti aktivitasnya harus seperti apa? Guys, suaranya putus-putus ya? Tadi sampai mana? Sampai aktivitas yang harus dilakukan itu apa? Kilokalori. Sampai aktivitas. Oke. Kecukupan energi ini berkaitan sama aktivitas kita ya. Ketika kita sudah mempunyai standar 2.650 kilokalori untuk laki-laki dan 2.250, berarti itu ada standar aktivitasnya kita. Dalam artian kita juga harus menyeimbangkan dengan aktivitas gerak, olahraga ringan. Mungkin teman-teman ada yang mager gitu, aduh gue malas banget nih olahraga. Mungkin kayak olahraga kecil-kecil gitu, tipis-tipis kayak capek, Kak. lari kecil di kamar. Kalau mager mah capek. Mager mah capek. capek, Kak. Oh iya, mager mah. Lalu di sini ada kebutuhan energi karbohidrat yaitu 50-60%. Ini adalah
50-60% ini dihitung dari energi kita. Misalnya, energi kita kan 2.650 kilokalori. Nah, itu dikali 50% sampai 60%. Dan itu adalah kebutuhan karbohidrat kita. Dan seterusnya sampai ke protein, sampai ke lemak. Dan itu adalah cara kita bagaimana kita menghitung kebutuhan asupan kita. Nah, di sini dibatasi konsumsi gula dibatasi hanya 5% dari total energi. Total energi kita 2.000. Berarti 5% dari 2.000 itu berapa? Berapa kira-kira tuh? 40 gram ya? 4 gram ya? Kurang lebih 4 gram. Nah, 4 gram ini adalah standar asupan konsumsi gula kita. Ini bisa dihitung dari sekarang, teman-teman. Berapa banyak gula yang masuk, gula yang diminum, gula mungkin kayak soft drink, itu juga bisa dihitungkan. Teman-teman tahu kan label gizi yang di belakang, ingredients-nya, kandungan gizi yang ada di minuman, biasanya itu ada, di makanan itu ada. Bisa teman-teman lihat kandungan gizinya berapa nih kira-kira nih. Oh, gulanya berapa nih? Bisa dilihat di situ. Ya. Belum pindah ya? Prinsip makan. Di sini ada prinsip makan beraneka ragam, banyak makan sayur dan cukup buah, batasi konsumsi makan, terlalu manis, jangan terlalu manis, berlemak dan asin. Emang benar-benar lagi, sekarang tuh pemerintah lagi benar-benar menggalakkan ya, GGL, batasi GGL, gula, garam, lemak. Jadi tuh yang berhubungan tentang gula, garam, lemak, itu benar-benar harus dibatasi. Ya teman-teman, kayak misalnya teman-teman tadinya suka makan mie, aduh gue sekali makan mie 2 bungkus, ditambah nasi, aduh kira kenyang banget nggak itu? Itu kandungan garamnya berapa banyak? Itu mesti teman-teman pikirkan ya. Untuk 1 bungkus mie aja, itu kandungannya sekitar 800 mg natrium ya. Natrium itu adalah garam, asin ini. Nah, sedangkan batas kita makan garam aja, sekitar 2000 mg. Berarti hampir setengahnya udah habis buat makan mie doang. Apalagi kalau kita makan mie-nya 2. Berapa kira-kira? Banyak banget nggak tuh? Kebayang nggak tuh? Iya, banyak banget tuh, Kak. Makanya perlu perhatikan lagi ya, perlu diperhatikan lagi. Nah, di sini biasakan sarapan pagi, minum air putih minimal 3 sehari. Selanjutnya, nah, kira-kira di sini manakah yang termasuk jenis masakan sayuran? Kira-kira mana nih? Yang kira-kira teman-teman, oh ini sayuran nih. Bayam. Karena ada nih orang bilang. Bayam. Bakwan. Bayam, terus? Bakwan apa lagi? Ya, terus apa lagi? Ratatouille. Itu Kak. Bakwan. Ya, terus lagi? Terong. Balado terong. Lontong sayur. Coba teman-teman lihat deh. Teman-teman lihat nih. Oh, sayur. Nih teman-teman lihat ya. Namanya emang lontong sayur, tapi kira-kira itu sayurnya berapa banyak? Berapa persen sayur yang ada dalam lontong sayur, perbandingannya berapa banyak dengan lontongnya? Lemaknya, minyaknya itu berapa banyak? Banyakan mana kira-kira? Banyakan lontongnya atau sayurnya? Lontongnya, Kak. Banyakan lontongnya. Kak. Banyakan kuahnya. Lontong dan kuahnya Kak. Ya, Kak. Kuahnya banyak banget Kak. Campur ini bala-bala. Kalau kering nggak enak Kak Banyakan soalnya. kuahnya. Kurang sambel, Kak. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Porsinya. Saya katakan di sini ada ya. Bakwannya. Kita lihat di bakwan. Berapa persen sayurnya? Itu cuma sedikit banget ya. Lihat deh. Dan terus berapa persen minyaknya? Makanan bisa disebut sebuah sayuran apabila dia ini lebih mendominasi sayurannya, bukan penambahnya. Contoh penambah adalah kalau kayak bakwan, kalau misalnya kita bilang, oh bakwan adalah sayur.
apabila tepungnya itu disebut penambahnya. Berarti kan nggak mendominasi. Tapi kalau misalnya kita lihat bakwan, porsinya hampir 50%, 50%. Ya nggak sih? Terus lagi di sini ada sop kambing. Sop kambing, sop daging ini lebih banyak sayurnya apa dagingnya? Kira-kira. Kalau misalnya ternyata lebih banyak dagingnya, berarti nggak disebut sayur-sayuran. Bukan masakan yang disebut masakan sayur. Nah, baru deh kalau kita lihat di sini ada namanya bening, bayam, jagung. Nah, ini baru disebut sayur. Karena dia didominasi oleh sayur. Itu banyak kan Jadi teman-teman jangan kepedean dulu. Aduh, gue udah makan sop kambing kok tadi. Ternyata lebih banyak kambingnya daripada sayurnya. Berarti kan bukan sayuran. Itu berbeda ya. Jadi di sini kesimpulannya penting nggak sih sayur dan buah menurut teman-teman? Penting. Lihat dari itu pasti penting dong. Gitu ayo. Penting, Kak, penting. Good. Serat sering disebut forgotten nutrient. Nah, di sini zat gizi yang dilupakan. Kalian pernah mikir nggak sih kayak apa sih fungsinya serat? Ya paling serat buat ini, paling serat buat ini. Ya nggak sih? Padahal serat juga tuh banyak banget fungsinya. Contoh salah satunya tuh detoksifikasi penyakit di dalam tubuh dan lain-lainnya. Nah, serat paling banyak ditemukan pada sayur dan buah. Makanya sayur dan buah ini adalah zat gizi yang dilupakan dong. Sumber makanan yang sering dilupakan. Ya nggak sih? Kayak contoh kita makan nih. Kita makan nasi sama ayam goreng aja udah ngerasa, oh yang penting gue kenyang. Ya nggak sih? Sering kayak gitu nggak sih? Saya dulu sering kayak gitu. Pas sebelum kuliah di gizi. Saya sering banget. Makan nasi sama ayam aja udah cukup. Bahkan tadi di grup ya, rame banget kalau lagi akhir bulan gak punya duit, makan nasi pakai sambal aja udah kenyang. Ya nggak sih? Tanpa ada sayur. Pakai garam, Kak. Pakai garam. Yang sering makan nasi. Ada kayak pakai garam katanya. Iya aja. Selanjutnya, bisa lihat. Proma. Sedia proma. Sebelum. Nah, porsi sayur dan buah. Mana nih? Di sini ngebahas porsi sayur dan buah. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, World Health Organizing, secara umum menganjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari. 400 gram per orang dan per hari. Itu untuk sayur dan buah. Tadi kan dari 400 gram, coba teman-teman bisa bagi 2/3 dari 400 gram, itu seberapa banyak? Kurang lebih 250 gram untuk sayur, setara dengan 2 porsi dan 2 gelas sayuran setelah masak dan ditiriskan. Jadi artinya bukan sama airnya ya, hanya sayurnya aja. Ya kan? Kita kadang mikir, oh gue udah makan sayur nih pakai kuah sop, itu bukan sayuran, itu hanya kuahnya saja. Lalu di sini ada 150 gram buah, setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang. Atau 1 potong pepaya ukuran sedang, atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Itu setara dalam 150 gram buah. Misalnya teman-teman sehari 3 kali makan, berarti teman-teman bisa membagi 3 buah jeruk ukuran sedang dibagi dalam 3 kali makan. Bagi masyarakat Indonesia dewasa dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sebanyak 400 sampai 600 gram per hari per orang. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Dari Kemenkes 2014. Kemenkes ini adalah Kementerian Kesehatan ya, Republik Indonesia. Jadi teman-teman coba mawas diri. Aduh, gue udah makan belum ya? 400 gram, kira-kira udah belum tuh? 600 gram udah belum tuh? Karena bahayanya untuk diri kita ya, untuk kesehatan kita. Karena efek dari nggak makan sayur itu banyak banget. Seperti penyakit-penyakit lainnya gitu, seperti kanker dan lain-lainnya. Selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman, agak berisik. Nah, di sini dilihat dari hasil penelitian Puslitbang
Gizi Bogor di Bogor menyebutkan bahwa konsumsi serat rata-rata orang Indonesia 10 gram, 10,5 gram. Sedangkan anjuran gizi menyarankan konsumsi serat 20-30 gram per hari. Kira-kira itu berapa persen? Kita kurangnya berapa persen? Sekitar 50% ya? Ya nggak sih? Dalam konsumsi sayur dan buah, kesadaran gizi mutlak diperlukan. Kenapa bisa dibilang mutlak diperlukan? Karena kita lihat ya, harga sayur itu berapa sih satu ikatnya? Bayem deh. Bayem kurang lebih satu ikat 2.000 atau 3.000-an ya. Bahkan kalau kita order, beli aja deh, beli di warteg deh. Warteg berapa itu coba sayur? 3.000 aja udah dapet gitu. Artinya nggak ada masalah ekonomi. Karena pastinya dapet gitu. Jadi kendala ekonomi bukanlah masalah yang besar gitu. Dan bukan alasan untuk tidak mengkonsumsi buah dan sayur dengan cukup. Itu semua balik lagi ke pola budaya kita dan kebiasaan makan. Biasanya makanan junk food atau biasanya makan makanan yang digoreng-goreng saja seperti ayam goreng, tidak memakan sayur atau buah. Bahkan ada yang saya nggak suka sayuran, saya sukanya ini aja, saya sukanya ini aja. Lebih kayak kesukaan makan, itu balik lagi ke kebiasaan makannya. Bukan masalah ekonomi. Tapi mungkin dari sebagian besar orang banyak yang kesulitan untuk masalah ekonominya. Selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk perbedaan manfaat dari buah-buahan dan sayur berdasarkan warna-warnanya. Mungkin teman-teman kayak mikir, sayur ini warnanya ini udah dimakan aja gitu, nggak tahu gitu isinya apa, kira-kira apa sih fungsinya. Nah, di sini bisa dilihat pada sayuran berwarna hijau, dia memiliki sumber kartoten. Nggak kelihatan lagi, sorry. Nah, di sini di warna hijau memiliki sumber kartoten yang baik untuk antioksidan. Buah berwarna hijau untuk meningkatkan imunitas. Nah, teman-teman kayak ngerasa, aduh, gue gampang flu nih. Coba teman-teman mencoba mengkonsumsi makanan buah-buahan yang berwarna hijau, sayur-sayuran berwarna hijau. Contoh seperti bayam, kangkung, kalau misalnya buah seperti apel hijau, terus ada lagi melon, dan lain-lainnya. Lalu yang putih, sayuran berwarna putih merupakan sayuran yang tidak berpigmen, tidak berwarna. Maksudnya tidak berwarna itu tidak memiliki warna yang kontras, seperti hijau, kuning, merah, dan ungu. Dia hanya berwarna natural, warnanya putih. Namun tetap bermanfaat bagi tubuh. Sayuran ini mengandung vitamin E, kalsium, dan zat alisin yang dapat mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, dapat menghambat pertumbuhan kanker. Misalnya teman-teman tensinya tinggi, hipertensi, aduh, kira-kira harus makan apa nih? Makan coba yang berwarna putih, contoh seperti sawi putih, kol, itu juga bisa menurunkan kadar tekanan darah, kolesterol. Lalu ada yang berwarna ungu. Sayuran berwarna ungu mengandung banyak antioksidan juga dan vitamin. Warna ungu alami berfungsi untuk meningkatkan sistem imun. Ini sama ya, tapi dia lebih spesifiknya bisa melindungi kerusakan otak, juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan sel darah putih. Jadi ketika produksi sel darah putih dan merah kita tidak stabil, warna ungu ini bisa lebih stabil. Oke, di sini ada sayuran-sayuran lainnya. Teman-teman bisa baca ya. Ini semua ada di leaflet. Teman-teman bisa baca lagi. Selanjutnya, nah di sini ada buah-buahan yang mengandung vitamin A dan vitamin C. Teman-teman bisa lihat, di sini ada buah pepaya, semangka, mangga, pisang, apel. Nah, di sini ada kandungannya. Ini per 100 gram ya. Di sini yang paling besar ternyata vitamin A, yang mengandung vitamin A adalah pepaya. Padahal pepaya itu harganya tidak terlalu mahal ya.
kalian bisa dapatkan vitamin A di pepaya dengan kandungan 365 mikrogram. Lalu di vitamin C itu ada jambu monyet. Mungkin kalau jambu monyet susah dicari, bisa ke bawahnya, kalian bisa konsumsi jambu biji. Wah, ternyata jambu biji ini kandungan vitamin C-nya lebih banyak ya daripada jeruk manis. Padahal teman-teman kayak mikirnya, paling jeruk ini yang banyak vitamin C-nya dibanding jambu biji. Dan di sini ada belimbing lalu nanas. Next, selanjutnya. Di sini ada sayur-sayuran. Teman-teman bisa lihat, yang paling tinggi itu didominasi oleh wortel. Di vitamin A ada wortel dengan 7.125 mikrogram. Lalu vitamin C ada pada sawi hijau 102 miligram. Itu banyak sekali. Dan seterusnya. Lanjut. Nah, di sini kita membahas masalah gizi. Masalah gizi secara umum ya. Masalah gizi dewasa, kurang lebih 18 tahunan. Untuk usia lebih dari 18 tahun. Masalah ini dapat diakibatkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang berlebih. Oleh karena itu, penerapan gizi seimbang harus dilakukan. Nah, ini pentingnya kita mempelajari isi piringku, mempelajari pedoman gizi seimbang. Karena masalahnya ya, ketika kita lihat data di sini, ini data hasil dari Riskesdas ya, Riset Kesehatan Dasar Republik Indonesia yang diberlakukan oleh Kemenkes. Di sini di warna biru di 2007 pada overweight itu di angka 8,6. Bertambah naik sampai di 2018 kemarin terakhir 13,6 dan berlaku untuk obesitas. Coba kebayang nggak sih, berarti emang orang-orang jarang gitu menerapkan hal ini gitu. Berarti hal ini sangat penting untuk kita supaya kita tidak overweight atau obesitas, tidak mengalami masalah gizi lainnya. Selanjutnya, nah di sini ada akibat tidak konsumsi sayur dan buah. Sekitar 11 juta kematian di seluruh dunia diakibatkan oleh pola makan yang buruk. Jadi pola makan yang buruk itu hampir mendominasi daripada penyakit-penyakit lainnya, daripada penyakit genetik yang lainnya gitu. Seperti mungkin ada penyakit genetik seperti diabetes, itu kan bisa genetik ya, tapi juga bisa disebabkan oleh makanan dan pola makan yang buruk. Itu hampir 11 juta kematian. Sejauh ini penyakit kardiovaskuler yang biasanya diperburuk oleh obesitas masih menjadi pembunuh utama. Kardiovaskuler seperti penyakit jantung koroner itu masih menjadi pembunuh utama. Menurut WHO dan FAO menyebutkan kekurangan asupan buah dan sayur dapat menyebabkan risiko kematian akibat kanker saluran cerna sebesar 14%. Risiko kematian akibat penyakit jantung koroner sebesar 11% dan kematian akibat stroke sebanyak 9%. Berarti sangat dahsyat ya. Dari akibat kita tidak punya pola makan yang baik, tidak konsumsi sayur dan buah dengan benar, itu benar-benar dahsyat sekali. Selanjutnya. Nah, di sini ada tips saya selama COVID-19. Teman-teman udah dapat kan ya di leaflet kan itu kelihatan ya apa aja gitu. Itu bisa teman-teman terapkan selama COVID-19 ini, selama masa pandemik ini. Bisa teman-teman lihat. Di sini ada lindungi keluarga dari penularan virus corona. Di sini ada isi piringku, teman-teman bisa terapkan. Lalu jangan lupa cuci tangan dengan sabun, rutin berolahraga, makan makanan bergizi. Itu adalah hal penting dari melindungi diri dari penularan. Selanjutnya, dengan makanan seimbang. Ya, sama. Tapi kita nggak boleh lupa untuk mencuci sayur dengan bersih, lauk dimasak dengan matang, hindari gula garam yang berlebih. Kita ada porsinya kan tadi. Selanjutnya, di sini cukupi asupan sayur dan buah untuk cegah tertular COVID-19. Karena sayur dan buah itu mengandung antioksidan yang tinggi ya, yang cukup tinggi. Nah, itu akan menambah imunitas kita, menambah daya tahan tubuh kita terhadap tertularnya COVID-19, terhadap virus-virus, bakteri lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu bisa ditangkal dengan kita mengkonsumsi sayur dan buah. Selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh, dilindungi dari COVID-19. Cukup tidur, nggak boleh begadang, olahraga,
perbanyak buah dan sayur, jaga jarak fisik dari orang lain, kita sudah menerapkan social distancing, pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh, lindungi keluarga dari COVID-19, konsumsi vitamin A, vitamin E, zinc, vitamin C. Ini bisa membantu menjaga juga daya tahan tubuh kita. Oke, next. Thanks. Udah selesai, alhamdulillah. Mau nanya. Kamu nanya dong. Silakan. Untuk yang bertanya bisa sebutkan nama lengkapnya. Halo, nama saya Rizky. Saya ingin bertanya. Yang dimaksud dengan detoksifikasi itu apa? Dan peranan sayuran serta buah dalam detoksifikasi itu apa aja ya? Terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Iya, sama-sama Kak. Kayaknya dilanjut pertanyaan selanjutnya dulu aja. Ada aja dia mau nanya lagi. Ada yang nanya Kak di room chat. Kak, aku mau nanya dong. Iya Kak, silakan. Aku Amalia. Aku mau nanya nih, kan kebetulan aku itu nggak suka buah. Kira-kira ada penggantinya nggak ya? Suplemen atau makanan lain sebagai pengganti buah? Oke Kak, dikip dulu ya pertanyaannya. Makasih Kak. Teman-teman lain ada yang mau nanya lagi? Kita kumpulin dulu nih. Kali aja tadi ada yang pemaparan materinya belum begitu jelas atau mau nanya aja gitu. Kak mau nanya dong. Ya boleh, silakan Kak. Nama saya Ikal Fikri. Saya mau nanya, kan dari tadi asupan gizi hanya untuk orang dewasa. Kalau untuk anak kecil kayak gitu-gitu sama apa enggak ya porsinya atau enggak dalam piringku ini? Kayak seperti balita kayak gitu kan atau batita. Sama enggak sih porsinya atau ada bedanya? Ya beda dong. Terima kasih. Sama-sama. Dikip dulu ya Iya Kak, pertanyaannya. sama-sama. Terima kasih. Langsung mute. Kak yang di room chat jangan lupa di keep juga. Oke. Yang di room chat ya. Ada 1, 2. Halo. Halo. Kak boleh nanya? Boleh Kak, Boleh. silakan. Boleh dong. Ya, apa pertanyaannya? Silakan sebutkan namanya. Kak, jadi gini, saya kan kurang suka makan sayur, Kak. Halo? Terus kenapa? Oh. Ya, jadi kalau mau nanya, halo? Apakah sayur? Iya, nanya aja. Ya, halo. Langsung nanya. Kalau kita mau masak sayur itu, bagaimana cara yang masak yang baik dan benar, Kak? Oke. Ya, Gimana caranya? Iya. Iya, tadi sebelumnya juga ada yang pernah bertanya kayak gitu. Oke. Keep. Oke, nggak dengar tadi, Kak. Maaf ya. Iya, terima kasih. Mau tanya juga? Ya, Iya Kak, silakan. sebutkan namanya, Kak. Ya. Nama aku Hazana Fadilah Nur Rahmah. Mau tanya, setahu aku kalau ada orang yang punya penyakit penyerta kayak jantung itu rentan terkena COVID-19. Nah, terus pernah baca juga kalau makan sayur buah itu bisa cegah penyakit jantung. Nah, itu benar gak sih? Itu aja, sekian, makasih. Ya, oke. Sama-sama. Kira-kira ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, mau kita jawab nih sih teman-teman satu-satu.
Kayaknya udah deh, Kak. Boleh deh dijawab dulu deh sama kakak-kakak yang lain. Bisa dibacain lagi. Oke, dibacain lagi ya. Yang pertama itu ada bagaimana proses detoksifikasi yang terjadi di dalam tubuh dan apa sih fungsi si sayuran sama buah ini dalam fungsi detoksifikasi di dalam tubuh ini, dalam tubuh kita. Silahkan Kak Dea dijawab. Mau jawab. Nih, saya mau jawab tentang detoksifikasi. Kedengeran nggak sih suaranya? Kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Kecil nggak? Enggak kok, Kak. Jelas, suara jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, detoksifikasi proses dalam tubuh untuk mengeluarkan atau racun biasanya berasal dari efek negatif obat-obatan atau alkohol pada tubuh atau untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh nih yang suka minum-minum alkohol nih, detox. Nah, terus racun yang menumpuk dalam tubuh itu nanti akan dikeluarkan melalui urin, terus pernapasan, tinja, dan keringat menggunakan 4 organ utama. Apa sih 4 organ utamanya itu? Ada hati, ada ginjal, ada saluran pencernaan, dan kulit. Terus karena apa? Karena dalam tubuh kita banyak racun yang tidak mudah dibuang, si detox ini sebenarnya mudah dilakukan gitu. Pertama, menggunakan pangan organik yang memperbanyak asupan makanan kayak vitamin dan zat gizi yang dibutuhkan si tubuh untuk proses detoksifikasi. Nah, caranya itu pilihlah sayuran sama buah yang bernutrisi tinggi untuk di jus. Nah, si sayuran untuk mendetoks ini sebaiknya berwarna hijau, merah, sama kuning. Nah, jumlahnya cukup 1 jenis aja sehari secara bergantian. Tuh. Nah, untuk buah-buahannya pilihlah warna merah sama kuning. Nah, konsumsinya itu sehari 1 porsi aja atau 200 gram. Nah, misalnya sayur beet, wortel, brokoli, kale, pakcoy, bayam, alpukat, tomat. Nah, untuk buahnya itu bisa memilih semangka, nanas, stroberi, apel, melon, jeruk, mangga, pir, atau kiwi. Nah, yang kedua itu proses detoksnya itu bisa pakai air putih yang cukup nih sehari-hari. Nah, air putih itu dia bersifat melarutkan kandungan racun dalam tubuh sehingga memberikan pengurangan efek toksin yang signifikan. Minumnya per hari minimal 18 atau 2 liter. Sudahkah Anda minum sebanyak itu, kawan-kawan? Jawab dong. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Belum. Sudah, Kak. Belum. Jelas nggak? Belum. Iya, ada yang belum tuh, Kak. Ingetin, Kak. Minum ya, jangan lupa. Minum air putih. Aja penjelasan detoksifikasi. Terima kasih. Terima kasih, Kakak Dea. Populer. Ya, terima Kasih, kasih. Kak Dea. Sama-sama. Nah, selanjutnya pertanyaan tentang kalau misalnya kita nggak suka makan sayur nih, Kak. Terus penyelesaiannya gimana, Kak? Kalau misalkan kita minum vitamin, itu dampaknya juga gimana? Boleh nggak? Silahkan kakak-kakak dijawab. Nah, di sini tuh kalau emang nggak doyan buah atau nggak bisa makan buah,
itu bisa aja diganti sama suplemen vitamin gitu. Nah, tapi itu sebaiknya pemakaian suplemen-suplemen ini tuh Putus ya? Iya Kak, putus-putus. Kak Salsa. Lebih dahulu. Putus-putus. Ya. Putus-putus ya? Ya. Aduh, maaf. Tadi udah sampai mana? Putus. Ulang aja Kak, ulang. Ulang aja. Ya udah. Oke. Jadi, masih nggak? Kak, Putus-putus nggak? Enggak putus-putus kok. Oh, enggak. Oke. Udah. Nih, jadi. Iya. Jadi tuh boleh aja diganti dari nggak suka sayur, terus nggak suka buah, terus diganti buat tuan vitamin. Tadi ngomonginnya buah. Itu pakai suplemen. Nah, tapi itu sebaiknya pemakaian suplemen dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Karena konsumsi keracunan vitamin, terutama vitamin larut lemak. Itu seperti vitamin A, D, E, sama K. Sebagai catatan, suplementasi vitamin A itu kadang dapat meningkatkan keparahan pneumonia. Aduh, susah banget sih. Sehingga perlu hati-hati dalam gitu. Jelas atau tidak? Jelas Kak, jelas. Oke. Mungkin tambahan Cika ya. Ini untuk penggunaan suplemen ini untuk orang-orang yang emang nggak bisa makan sayur, nggak bisa sama sekali. Karena ada sesuatu yang emang kayak dirinya tuh kayak menolak, aduh gue nggak makan sayur, suplemen. Ini untuk kondisi tertentu ya. Tapi kalau orang yang sehat, janganlah makan suplemen gitu. Kita bisa makan nasi, bisa makan sayur dan buah, itu malah lebih bagus, lebih baik karena kandungan seratnya juga lebih tinggi. Seperti itu ya. Tuh Kak. Jadi diusahakan banget ya Kak, kalau nggak doyan tuh kayak dikit-dikit aja gitu. Coba makan sayur atau buah gitu. Dicoba aja dulu gitu. Ya, dicoba dulu. Kali aja ada yang suka kan buah apa gitu. Yang ini nggak suka, yang satu suka gitu. Udah, next, silakan. Terus Kak, tadi ada yang nanya gimana cara pengolahan sayur yang baik supaya nutrisi di dalam bahan makanan itu nggak hilang. Jadi meskipun hilang, tapi dia cuma berkurang sedikit gitu Kak. Gimana Kakak dijawab? Untuk sayuran ya. Nah, pada proses pengolahan sayuran ini, pengolahan makanan sih yang paling penting ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan gizinya selama pemanasan itu adalah suhunya, lama pemanasan, pH, kemampuan oksidasi reduksi dari bahan atau pengeluaran zat gizi dari bahan makanan tersebut, dan katalisator pemanasan. Nah, kerusakan zat gizi ini akan semakin bertambah jika pemanasannya berlangsung dalam waktu lama. Berarti artinya apa? Jangan pernah mengolah sayur itu dengan waktu yang lama. Waktunya singkat aja. Kalau misalnya hal ini bisa dikatakan HTST, high temperature short time. Artinya temperaturnya ditinggikan, artinya apinya dinaikkan tapi waktunya disedikitkan gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalau masak sayur, jangan dikecilin apinya. Itu bakal proses pemasakannya bakalan lama. Dan ketika masukin sayur ke dalam, misalnya direbus ya, kita ngomongin direbus. Ketika masukin sayur ke dalam wadah itu, jangan pas lagi belum mendidih. Usahain pas lagi mendidih. Mendidihnya dimasukin langsung diangkat. Tapi bagaimana? Apa yang paling baik gitu? Yang paling baik, kalau misalnya menurut jurnal, menurut penelitian adalah dikukus. Karena pada saat dikukus, bahan makanan tidak bertemu langsung, tidak bersentuhan langsung dengan air panas.
Kan dia hanya melalui uap ya pemanasannya. Seperti itu. Clear? Clear. Clear, Kak. Makasih. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, tadi ada yang nanya. Terima kasih ilmunya. Tadi ada yang nanya nih, Kak. Kalau misalkan kebutuhan zat gizi pada dewasa sama anak-anak itu sama apa beda sih, Kak? Kayak misalnya di balita, di anak bayi, itu tuh sama nggak sama orang dewasa? Silakan dijawab, kakak-kakak. Pastinya ada, karena kita lihat dari bentuk tubuh ya, bentuk tubuh, usia, kan tadi sebelumnya udah dijelasin tuh ya di PowerPoint. Kebutuhan gizi dilihat dari usia dan jenis kelamin. Ketika dia masih kecil, pasti porsinya berbeda. Namun, bentuknya sama, menyesuaikan pesan gizi seimbang. Tapi berbeda untuk balita. Mungkin kalau balita itu masih pengenalan makanan ya, kita nggak bisa membebaskan semua masuk, karena balita cenderung masih ada kayak alergi atau mungkin beberapa alergen yang emang dia nggak bisa makan. Kadang ada beberapa bayi yang alergi susu, kayak gitu-gitu. Mungkin lebih ke pengenalan kalau misalnya kecil. Tapi udah mulai masuk umur-umur di atas balita seperti 5 tahun, itu harusnya udah mulai bisa makan sayur dan buah. Makanya ketika anak-anak masih kecil itu harus dikenalkan masalah makanan-makanan, keanekaragaman makanan. Tidak hanya makan itu-itu aja. Seperti bubur, atau biasanya kita pakai bubur Promina ya, bubur yang langsung dikasih air panas, bubur instan. Kalau bisa jangan seperti itu. Mulai diperkenalkan ketika emang usianya sudah finger food, sudah bisa menggenggam makanan, itu coba dikenalkan lagi tentang makanan. Seperti itu. Makasih, Kak, penjelasannya. Jadi, ada perbedaannya, Kak, antara kebutuhan dewasa, kebutuhan anak-anak, kebutuhan bayi, bahkan kebutuhan lansia juga berbeda ya, Kak, karena mempertimbangkan fungsi organ tubuhnya yang udah melemah, kan. Jadi, nggak mungkin orang lansia itu kebutuhannya sama ya, Kak, kayak orang dewasa. Terus lanjut lagi ada pertanyaan tentang, ini pertanyaannya di chat, jadi bacain lagi. Bagaimana dampak konsumsi snack atau camilan, dan kira-kira ada nggak sih snack yang bisa dikonsumsi agar kita tuh tetap sehat gitu, tanpa memikirkan masalah gizi, masalah kesehatan yang nantinya bisa terjadi. Silakan kakak dijawab. Kan abis jawab pertanyaan ini, nanti bakal dipersilakan lagi nggak buat nanya. Terus kalau misalkan dipersilakan nih, gue chat pertanyaannya di grup atau gue ngomong? Pertanyaan di grup aja kali ya, biar kita enak diskusinya. Kalau ini terbatas sinyal, kurang enak. Nanti kalau bisa mau diskusi panjang, bisa di dalam grup. Nggak apa-apa, diaktifin aja ntar di grup. Snack yang dimaksud tuh gimana sih? Ciki apa gimana yang nanya tuh? Kan sekarang mah ada ya yang snack sehat gitu. Suara gue masuk gak sih? Masuk, Kak. Sekarang snack yang sehat, yang sekarang kayak bikin puding lumut tuh. Tahu nggak puding lumut yang dari apa sih dia itu? Hijau-hijaunya tuh pandan, bukan ya? Nah, itu kan juga sehat tuh, dia melancarkan pencernaan gitu. Yang sehat-sehat aja gitu, yang kayak sehat, yang murah. Apa sih? Kayak itu, Kak, cheese kita stick. makan pisang. Cheese stick dari ubi kan udah ada tuh sekarang, warnanya ungu, kuning, merah. Iya, terus kayak tempe. Kan udah banyak yang sekarang modifikasi resep kan gitu, kayak sosis tempenya dari sosisnya dari tempe. Terus Brownies yang tempe tuh, Kak. Ada, Kak.
Ya, brownies tempe, terus yang es krim wortel tuh banyak. Iya Kak, banyak Itu Kak. aja dimakanin sekarang. Itu. Ya mungkin kalau misalnya kalau boleh atau enggak makan ciki, boleh aja. Saya juga masih makan ciki gitu. Tapi kan di situ di ciki kan ada kandungan gizinya. Itu bisa dilihat lagi, kira-kira berapa kali makan itu ciki. Karena biasanya ada kurang lebih 3 kali, 4 kali. Itu harus disesuaikan. Jangan langsung satu bungkus yang harus 10 kali makan, dimakan sekalian. Kira-kira berapa banyak gitu. Garam yang akan masuk, natrium yang akan dikonsumsi dalam sehari. Seperti itu. Terus ada satu lagi nih pertanyaan, Kak. Tadi ada yang nanya kalau misalnya kalau penyakit penyerta kayak jantung rentan terkena COVID, itu rentan nggak terkena COVID-19? Terus saya juga pernah baca kalau misalkan kita makan sayur dan buah dapat mencegah penyakit jantung. Nah, itu benar nggak sih, Kak? Kabar kayak gitu? Bisa dijawab oleh Kak Afifah? Silahkan. Ya, itu benar, Kak. Karena banyak penelitian yang membenarkan bahwa dengan mengonsumsi buah dan sayur dapat mencegah serangan jantung. Hasil penelitian yang diikuti oleh 8 negara di Eropa menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi sayur dan buah 8 porsi sehari, resiko terkena serangan jantung berkurang 22% dibandingkan dengan yang mengkonsumsi kurang dari 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari dapat mengurangi resiko dari penyakit jantung koroner. Jadi kalau misalkan kita makan sayur dan buah, sebenarnya punya manfaat yang banyak ya, Kak? Ya, Kak, benar. Oke. Dikembalikan dengan moderator, silahkan. Oke. Terima kasih yang sudah bertanya maupun tadi yang sudah menjawab kakak-kakak panitia. Selanjutnya, rangkaian acara diskusi telah selesai. Selanjutnya, kesimpulan dari pemaparan materi hari ini oleh Saudari Rizka. Kepadanya kami persilakan. Oke, jadi setelah kita mendengarkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan tadi, cukup lama ya. Di sini saya akan membacakan hasil notulensi hari ini. Tumpang gizi merupakan visualisasi dari pesan gizi seimbang yang mendeskripsikan bagaimana aturan yang harus dilakukan untuk mengatur agar konsumsi makanan yang baik dan diimbangi dengan aktivitas fisik yang memadai. Isi piringku menjadi penyempurnaan dari program 4 Sehat 5 Sempurna yang memiliki fungsi untuk menjaga agar porsi makanan yang kita konsumsi seperti makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran ini bisa sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Setiap sayur dan buah, setiap jenisnya memiliki fungsi masing-masing. Meskipun berbeda-beda fungsinya, tetap aja bermanfaat untuk tubuh. Banyak dampak yang terjadi apabila kita kurang mengkonsumsi sayur dan buah, seperti kanker, serangan jantung, dan obesitas. Jadi jangan lupa makan sayur dan buah, teman-teman. Iya, teman-teman. Oke, terima kasih Saudari Rizka. Selanjutnya, demikian diskusi kita hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Nyalain dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Amin. Dadah. Main kembali. Dadah. Dadah. Terima
ikuti edukasi kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.